Halo Sobat Fisika, pernahkah kalian sadar betapa ajaibnya bunyi? Nah, dimanapun dan kapanpun kalian berada, kita nggak bisa lepas loh dari yang namanya bunyi. Mulai dengerin musik, ngobrol sama teman, bahkan memahami satu sama lain. Seperti perasaan aku ke kamu. Dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting yang kita pelajari. Gak cuma bunyi dapat dihasilkan, tapi bunyi dapat terdengar dan sifat-sifatnya. Untungnya, para fisikawan dan insinyur mempelajari fenomena bunyi ini dan alat-alatnya. Keren kan? Nah, supaya kalian tidak kalah keren, yuk kita mempelajari fenomena bunyi ini mulai dari cepat rambat, dawai, pipa organa, dan efek Doppler. Let's go! Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu cepat rambat gelombang bunyi. Hai sob, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa petir itu terlihat lebih dulu daripada suaranya? Itu karena bunyi tidak merambat secepat cahaya. Maka dari itu, pada bagian ini kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui zat perantara seperti udara, air, atau logam. Saat ada sumber bunyi, partikel di udara bergetar maju, mundur, dan meneruskan energi ke partikel lainnya. Cepat lambat bunyi ini dapat menunjukkan seberapa cepat bunyi berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Secara sistematis, cepat lambat bunyi dilambangkan dengan huruf V dan dirumuskan dengan V sama dengan akar dari B per Rho, di mana B adalah modulus bulk atau tingkat elastisitas medium dan Rho adalah massa jenis medium. Artinya, bunyi ini lebih cepat di medium yang lebih elastis dan padat. Makanya, bunyi itu paling cepat merambat di padatan, lebih lambat di cairan, dan paling lambat itu di gas. Sebagai contoh, di udara kecepatannya itu sekitar 343 meter per sekon, dan di air itu memiliki kecepatan 1500 meter per sekon, dan juga di besi bisa mencapai 5000 meter per sekon. Wah, jauh banget kan? Nah, itu karena pada zat padat itu lebih rapat, jadi energi bunyi lebih cepat diteruskan. Nah, pada efek cepat rambat bunyi ini juga dapat dimanfaatkan di dalam teknologi loh. Contohnya sonar pada kapal selam dan USG medis untuk mendeteksi organ tubuh. Nah, jadi cepat rambat bunyi ini dipengaruhi oleh jenis medium dan suhu, serta juga banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang cepat rambat gelombang bunyi. Pada bagian kedua, yaitu tentang dawai. Kalian pasti sudah dengarkan yang namanya dawai atau senar. Nah, contohnya pada sebuah gitar. Coba kalian perhatikan, ada beberapa senar gitar yang menghasilkan sumber bunyi loh. Jadi, senar atau dawai merupakan benang yang menghasilkan frekuensi jika digetarkan. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh getar itu memiliki bermacam-macam frekuensi. Ada frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan seterusnya. Nah, bagaimana nih cara menentukan frekuensi? Jadi persamaannya V sama dengan akar F per mu. Dengan keterangan tersebut, mu jika dijabarkan menjadi M per L,
Nah, dari rumus V tadi bisa kita turunkan menjadi V sama dengan akar F kali N per M. Nah, dari persamaan tadi kita bisa lihat ada faktor besaran yang mempengaruhi percepatan pada dawai. Frekuensi-frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Yang pertama, frekuensi nada dasar. Jika digambarkan sebagai berikut. Memiliki 2 simpul dan 1 perut. L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Jadi, F0 sama dengan V per 2L. Yang kedua, frekuensi nada atas pertama. Jika digambarkan sebagai berikut. Memiliki 3 simpul dan 2 perut. L sama dengan lambda, maka lambda sama dengan L. Jadi, panjang dawainya sama dengan panjang gelombangnya. Jadi, F1 sama dengan V per L. Yang ketiga, frekuensi nada atas kedua. Jika digambarkan sebagai berikut. Memiliki 4 simpul dan 3 perut. L sama dengan 3 per 2 lambda, maka lambda sama dengan 2 per 3L. Jadi, F2 sama dengan V per 2 per 3L sama dengan 3V per 2L. Nah, untuk kalian mendapatkan soal perbandingan, kalian bisa tulis F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Nah, untuk kalian yang sulit menghafalkan rumus atau menggambarkan gelombang, kalian bisa pakai rumus 3 ini loh. Sekian pembahasan tentang dawai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pada bagian yang ketiga, yakni pipa organa. Pada pipa organa terdapat 2 jenis, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah suatu kolom udara atau tabung yang kedua ujung penampaknya terbuka, contohnya alat musik seruling. Nada yang dihasilkan pada pipa organa terbuka ada beberapa, yaitu nada dasar yang bentuknya seperti ini, terdapat 2 perut dan 1 simpul. Nada atas pertama bentuknya seperti ini, terdapat 3 perut, 2 simpul, dan nada atas yang kedua bentuknya seperti ini, terdapat 4 perut dan 3 simpul. Dan seterusnya untuk nada atas ketiga, keempat juga seperti itu. Nah, untuk persamaan frekuensi yang dihasilkan oleh nada pada pipa organa terbuka, yaitu N sama dengan N plus 1 per 2L dikali V, di mana nada dasar N sama dengan 0, nada atas pertama N sama dengan 1, dan nada atas kedua N sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi, dari rumus tadi, N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan L adalah panjang pipa, V adalah laju bunyi di udara sekitar 340 meter per sekon. Selanjutnya yaitu pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah sebuah kolom udara atau tabung yang salah satu ujung penampaknya tertutup yang menjadi simpul dan ujung lainnya terbuka yang menjadi perut. Nada yang dihasilkan pipa organa tertutup yaitu nada dasar yang bentuknya seperti ini, terdapat 1 perut dan 1 simpul. Nada atas pertama yang bentuknya seperti ini, terdapat 2 perut dan 2 simpul. Nada atas kedua yang bentuknya seperti ini, terdapat 3 perut dan 3 simpul. Dan seterusnya juga seperti itu. Nah, bagaimana rumus frekuensinya? Rumus frekuensinya hampir sama dengan pipa organa terbuka, di mana Fn sama dengan 2N plus 1 per 4N dikali V, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. L adalah panjang pipa, V adalah laju bumi di udara sekitar 340 meter per sekon. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pipa organa terbuka dan tertutup. Pada video kali ini kita akan membahas bagian terakhir, yaitu efek Doppler. Yuk simak sampai selesai ya sobat fisika. Pernah nggak sih kalian mendengar suara ambulan yang wiu 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 terdengar keras saat mendekat, tapi tiba-tiba jadi pelan saat menjauh? Aneh ya, padahal kan sirenenya sama, tapi kok kedengarannya berbeda.
Nah, ini nih yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Nah, efek Doppler ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Austria yang bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau mengenai efek Doppler dituliskan dalam teori matematis, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, yang mana Fp merupakan frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs merupakan frekuensi yang dipancarkan sumber, dan V merupakan kecepatan bunyi di udara, dan Vp merupakan kecepatan pendengar bergerak, dan Vs merupakan kecepatan sumber bunyi. Nah, tenang aja sobat fisika, ini nggak rumit kok. Dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan juga negatif yang tertera akan dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada percepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Nah, efek Doppler ini banyak banget dipakai dalam kehidupan kita loh sobat fisika. Pertama, ada radar polisi. Biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan. Yang kedua, ada USG. Biasanya digunakan untuk melihat aliran darah. Yang ketiga, astronom. Biasanya digunakan untuk mengetahui bintang mendekat atau menjauh. Jadi, gini sobat fisika, mulai dari kecepatan lambat bunyi yang bisa berubah tergantung medianya, senar dawai yang bergetar menghasilkan nada, pipa organa yang menyimpan harmoni dalam gelombang, hingga efek Doppler yang membuat bunyi seolah menelipu telinga. Siapa sangka, ternyata suara yang kita dengar menyimpan cerita ilmiah di baliknya. Bunyi bukan sekedar didengar, tapi dipahami. Ia adalah bahasa fisika yang bercerita lewat getaran dan juga frekuensi. Dan ingat sobat fisika, fisika itu bukan soal rumus aja loh, tapi soal bagaimana alam semesta bekerja dalam satu fenomena kecil yang penuh makna besar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan salam cerdas.